perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perencanaan bisnis. Saya Esrina Faranti. Saya Sapitri Ramadhani. Saya Rizkyat Hanur Hidayah. Saya Dia Pujianti. NIM 195221127. NIM 195221133. Dengan NIM 195221150. NIM 195221162. Pengertian perencanaan bisnis. Menurut Siagian, perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikisahkan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Terry, perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang, dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Perencanaan bisnis atau business plan merupakan pedoman untuk mempertajam rencana-rencana yang diharapkan. Karena di dalam perencanaan bisnis ini dapat diketahui posisi perusahaan saat ini, arah dan tujuan perusahaan dengan cara mencapai sasaran yang ingin dicapai perusahaan. Perencanaan bisnis sangat erat hubungannya dengan wirausaha, sebab perencanaan bisnis ini dibuat agar hasil pencipta usaha yang dibuat mendekati dengan kenyataannya. Kemudian ada konsep dasar perencanaan syariah. Perencanaan adalah kegiatan awal dengan sebuah pekerjaan dalam bentuk pemikiran hal-hal yang terkait pekerjaan itu agar mendapatkan hasil yang optimal. Perencanaan syariah adalah amal atau pekerjaan dalam suatu pekerjaan tertentu, yaitu mempersiapkan semua hal yang diperlukan dari awal sampai akhir pekerjaan yang niat atau motivasi dengan cara sesuai dengan syariat Islam. Perencanaan yang baik berupa konvensional atau syariah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Ibnu Mubarak, Rasulullah SAW menjelaskan pentingnya suatu perencanaan. Jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan, maka dipikirkanlah akibatnya. Jika perbuatan itu baik, maka ambillah, dan jika perbuatan itu buruk, maka tinggalkanlah. Hadis riwayat Ibnu Mubarak. Dalam melakukan perencanaan ada 4 hal yang diperlukan. Yang pertama ada hasil yang ingin dicapai, yang kedua ada orang yang melakukan, yang ketiga ada waktu dan skala prioritas, yang keempat ada dana. Kemudian alasan pentingnya penyusunan perencanaan bisnis. Menurut Bigraf ada beberapa alasan penting mengapa orang harus menyusun perencanaan bisnis. Yang pertama ada untuk menunjukkan bahwa bisnis ini layak dan membutuhkan. Yang kedua untuk mendapatkan pembiayaan bank. Yang ketiga untuk mendapatkan dana investasi. Yang keempat untuk mengatur dan siapa harus bekerja sama. Yang kelima untuk mendapatkan kontrak besar. Yang keenam untuk menarik tenaga kerja ini. Yang ketujuh untuk memotivasi dan fokus. Selanjutnya akan disampaikan oleh Safitri. Materi selanjutnya yaitu perencanaan dalam perspektif bisnis syariah. Perencanaan dalam perspektif bisnis syariah adalah kegiatan awal bisnis syariah dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan bisnis yang dijalankan agar mendapatkan hasil yang optimal. Dalam manajemen pada umumnya maupun manajemen bisnis syariah, perencanaan merupakan sunatullah, sebagaimana dapat dipahami dari makna ayat Al-Quran berikut ini. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhir, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kau lakukan. Surat Al-Hasyr ayat 18. Selain dari makna ayat tersebut, juga dapat dipahami dari makna hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan, maka pikirkanlah akibatnya. Maka jika perbuatan itu baik, ambillah, dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah. Dari ayat dan hadis tersebut, perencanaan adalah awal untuk memulai pekerjaan yang
niat yang baik agar diridhoi Allah. Selain itu, dengan membuat perencanaan terlebih dahulu, maka pekerjaan dapat menjadi optimal dan mendapatkan keuntungan. Yang kedua yaitu membantu dalam memutuskan apakah akan melanjutkan atau berhenti. Bisnis plan tak ubahnya seperti rambu-rambu lalu lintas yang bisa digunakan untuk memutuskan apakah bisnis yang sedang dijalani on the track atau sesuai yang direncanakan. Melalui bisnis plan akan diketahui proses pemasukan dan pengeluaran yang sedang dijalani. Adakah dari proses pemasukan dan pengeluaran tersebut yang aneh, atau ada ketidakefisienan pada pos-pos pemasok dan pengeluaran tersebut? Bila terdapat pos pengeluaran yang bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan, wirausahawan akan dengan mudah melakukan penyesuaian. Yang ketiga yaitu membantu mengembangkan ide bisnis. Dengan bantuan perencanaan bisnis, maka ide-ide akan lebih terencana dan sistematis. Melalui pendekatan-pendekatan standar pembuatan bisnis plan akan diketahui siapa saja pasar atau konsumen potensial, bagaimana proses pemasarannya, serta bagaimana proses operasional dari bisnis yang dijalankan. Yang keempat yaitu memberikan gambaran tujuan yang jelas. Dalam dunia bisnis, gerak langkah sebuah perusahaan harus didefinisikan dengan jelas. Apa saja tujuan jangka panjang dan jangka pendek perusahaan tersebut? Bagaimana langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut? Hal ini tentu saja bermanfaat untuk lingkungan internal perusahaan atau bisnis dan calon investor, yaitu lingkungan eksternal. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam penyusunan perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis umumnya berbentuk dokumen tertulis berisi informasi detail terkait perusahaan yang akan dijalankan, mulai dari visi, misi, tujuan, strategi, kelebihan, kelemahan, dan sebagainya. Jika bisa menyusunnya dengan tepat dan ideal, dapat menjadi poin plus dalam mendapatkan investor. Berikut adalah beberapa langkah-langkah dalam penyusunan perencanaan bisnis. Yang pertama, kenali bisnis lebih dahulu. Sebelum mulai merancang bisnis, identifikasi terlebih dahulu karakteristik dari bisnis yang akan dijalankan. Dalam memulai perencanaan bisnis, kita dapat memulainya dari menampung ide-ide yang dimiliki. Riset pasar adalah langkah yang tepat untuk mengawali perencanaan bisnis yang akan dibuat. Hal tersebut dapat membantu menemukan cara untuk mengetahui kebutuhan pasar serta mewujudkan tujuan bisnis yang akan kita usung nantinya. Kenali apa yang dibutuhkan oleh sasaran pasar, lalu sesuaikan kebutuhan mereka dengan berbagai aspek penting. Yang kedua, tentukan tujuan yang jelas. Penentuan tujuan dengan jelas akan membantu kita dalam menjalankan strategi bisnis secara sistematis dan tetap pada jalur yang semestinya. Tujuan merupakan sebuah panduan untuk siapa saja yang memulai bisnis. Untuk membuat tujuan yang jelas, kita dapat membaginya menjadi tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek merupakan target pencapaian dalam waktu yang lebih sempit, misalnya 1-2 tahun. Sedangkan tujuan jangka panjang adalah tujuan besar yang menaungi visi dan misi perusahaan. Yang ketiga, membuat profil perusahaan. Dalam membuat perencanaan bisnis, branding perusahaan adalah hal yang penting. Branding ini dapat dimulai dengan membuat profil perusahaan. Selain berfungsi untuk marketing bisnis, keberadaan profil perusahaan merupakan sebuah upaya dalam menghadirkan awareness bagi khalayak mengenai bisnis yang dijalankan. Yang keempat, membuat rencana bisnis secara sistematis. Rencana bisnis seharusnya menggambarkan semua hal yang akan mendukung jalannya bisnis. Ada beberapa hal penting dalam menyusun sebuah rencana bisnis secara sistematis, seperti berikut. Yang pertama, deskripsi produk. Yang kedua, target pasar. Ketiga, marketing plan. Keempat, operation plan. Kelima, financial plan. Dan yang keenam, mengenal pesaing. Kemudian, selanjutnya adalah aspek-aspek yang ada dalam perencanaan bisnis. Yang pertama, Tanganku ketok. mau. Orang. Yang pertama, aspek pemasaran. Sasaran pemasaran meliputi daerah pemasaran, situasi pasar, proyeksi permintaan, strategi dan taktik pemasaran, dan penganggaran pasaran. Yang kedua adalah aspek produksi, meliputi pengadaan bahan, kebutuhan sumber daya produksi, proses produksi, perkiraan jumlah produksi, dan penganggaran produksi. Yang ketiga adalah aspek organisasi dan manajemen, meliputi organisasi, manajemen, penganggaran organisasi, dan manajemen. Yang keempat, aspek pengendalian dampak lingkungan,
meliputi pengolahan terhadap limbah, dampak biofisik, dampak sosial budaya, penganggaran, pengendalian dampak lingkungan. Yang kelima adalah aspek keuangan atau modal. Kebutuhan modal awal atau uraian kebutuhan modal awal operasi perusahaan yang terperinci berdasarkan modal investasi dan jumlah modal kerja serta sumber-sumber perolehannya. Meliputi 1. Kebutuhan modal awal, 2. Proyeksi neraca, 3. Proyeksi laba rugi, 4. Proyeksi arus kas, dan yang kelima analisis rasio keuangan. Kemudian yang keenam adalah aspek risiko kritis. Data aspek ini diidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan dampak dari tren yang menguntungkan data industri, biaya desain, dan potensi pesaing baru yang belum diperhitungkan. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Diah Pujianti. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai format perencanaan bisnis. Nah, format perencanaan bisnis ini terbagi menjadi 13. Yang pertama yaitu ringkasan eksekutif. Ini berisi mengenai nama, alamat, dan nomor telepon perusahaan serta orang-orang penting yang berada di dalam sebuah perusahaan tersebut. Yang kedua adalah pernyataan visi dan misi. Ini berisi visi wirausahawan terhadap perusahaan dan nilai-nilai serta prinsip yang dianut perusahaan. Yang ketiga adalah sejarah perusahaan. Ini menjelaskan sejarah perusahaan dan siapa pendiri perusahaan. Yang keempat adalah profit bisnis dan industri. Profit bisnis membahas mengenai analisis industri seperti latar belakang dan tinjauan industri. Yang kelima adalah strategi bisnis. Strategi bisnis ini menjelaskan mengenai citra dan posisi yang diinginkan dalam pasar. Yang keenam, produk dan jasa perusahaan. Produk dan jasa perusahaan mendeskripsikan mengenai ciri-ciri produk dan jasa, manfaat untuk pelanggan dan konsumen. Yang ketujuh adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran meliputi target pasar seperti profit demografis, lengkap, dan karakteristik lain pelanggan yang penting. Nomor 8 adalah lokasi dan tata letak. Ini menjelaskan mengenai lokasi berdasarkan analisis demografis antara lokasi dengan profit pelanggan sasaran. Nomor 9 adalah analisis persaingan. Ini memberikan penjelasan mengenai pesaing yang ada. Nomor 10 adalah uraian tim manajemen. Ini menyebutkan manajer dan karyawan kunci beserta latar belakang mereka. Nomor 11 adalah rencana operasi. Ini menjelaskan mengenai bentuk kepemilikan yang dipilih dan alasannya. Nomor 12 adalah perkiraan keuangan. Ini menunjukkan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan arus kas. Nomor 13 atau yang terakhir adalah proposal pinjaman dan investasi. Proposal pinjaman atau investasi ini berisi mengenai jumlah yang diajukan, tujuan penggunaan dana, jadwal pembayaran kembali atau pelunasan. Selanjutnya adalah kesalahan dalam perencanaan bisnis. Ini terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu menunda pembuatan rencana bisnis. Kebanyakan pemilik bisnis ini membuat rencana bisnis hanya ketika mereka tidak punya pilihan lain. Yang kedua adalah hal-hal non-formal dalam arus kas. Ini kebanyakan orang-orang memikirkan laba daripada uang tunai. Yang ketiga adalah gagasan yang terlalu tinggi. Jangan menaksir terlalu tinggi pada kepentingan ide. Yang keempat adalah ketakutan. Ini membuat suatu perencanaan bisnis tidaklah sesulit yang kita pikirkan. Yang kelima adalah penentuan tujuan yang tidak jelas. Tinggalkan kata-kata bisnis yang samar dan tidak berarti, seperti menjadi pebisnis yang terbaik. Nah, yang nomor 6 adalah tidak fokus. Buatlah rencana kita sesuai dengan maksud dan tujuan dari bisnis yang kita jalankan. Rencana bisnis dapat bermacam-macam. Terkadang hanya berisi rencana menjual suatu ide bisnis saja. Nomor 7 adalah prioritas yang lemah. Fokus merupakan suatu strategi dan kekuatan sebuah bisnis. Nomor 8 atau yang terakhir adalah membuat proyeksi yang kurang tepat. Pertumbuhan awal usaha umumnya berjalan sangat pelan. Jadi, dalam menyusun rencana finansial di mana akan berhubungan dengan rencana penjualan, kita sebaiknya memproyeksikannya secara natural. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan mengenai perencanaan bisnis atau business plan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.